Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah, NIM 26200060, kelas B, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Di sini saya akan menerangkan analogi mengenai cabang-cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas kuliah, yaitu mata kuliah filsafat umum, lebih tepatnya ulangan tengah semester atau UTS. Analogi sederhana yang akan saya lakukan tentang ketiga cabang filsafat tersebut, yaitu mengenai tentang nasi. Sebelum berlanjut ke analogi tersebut, saya ingin menyampaikan sedikit tentang filsafat. Filsafat dalam arti luas berarti berpikir kritis. Secara umum, filsafat berarti metode berpikir kritis sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi kurang lebihnya filsafat itu cinta kebijaksanaan. Nah, dalam filsafat sendiri terdapat beberapa cabang ilmu, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Untuk lebih memudahkan analogi sederhana tentang ketiga cabang filsafat tersebut, saya analogikan sebagai nasi. Nah, nasi. Ontologi itu sendiri membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang keberadaan. Jadi, ontologi tentang nasi. Apabila kita melihat sebuah nasi, maka akan timbul pertanyaan, apa sih nasi itu tersebut? Apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasi? Atau terbuat dari apakah nasi ini? Nah, dari keadaan tersebut timbullah pemikiran. Apa sih nasi? Nah, nasi itu adalah sebuah makanan pokok yang biasanya dimakan oleh sebagian orang Indonesia. Karena membahas tentang teori keberadaan, maka nasi bisa kita analogikan sebagai ontologi yang paling sederhana. Nah, setelah ontologi, berlanjut kepada epistemologi. Apa sih epistemologi itu? Epistemologi mempelajari tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tentang hal yang ingin diketahui tersebut, atau proses, dalam kata lainnya proses. Lalu apa hubungannya dengan nasi? Jika kita hubungkan dengan nasi, maka epistemologi tentang nasi yaitu kita mencari tahu dan berpikir bagaimana cara pembuatan nasi ini. Bagaimana asal mulanya bisa ada nasi ini. Nah, asal mula proses pembuatan nasi ini banyak sekali. Yang pertama, mulai dari masa penanaman bibitnya dulu. Masa penanaman padi. Padi ditanam. Setelah beberapa bulan menguning, lalu dipanen. Jadilah padi yang sebenarnya. Setelah padi dipanen, maka digiling menjadi beras. Nah, setelah menjadi beras inilah baru bisa dimasak ke rumah-rumah oleh para ibu, sehingga nantinya bisa dimakan oleh anak-anak dan suaminya. Yang ketiga, aksiologi. Nah, apa sih aksiologi tersebut? Aksiologi ini akan menjelaskan tentang manfaat dari pengetahuan yang diperoleh tersebut. Nah, kalau tadi ontologi tentang nasi, kita berpikir apa sih itu nasi tersebut. Setelah kita melihatnya dengan mata, dengan panca indera kita. Setelah ontologi, berlanjut epistemologi. Epistemologi itu kita sudah tahu nih bagaimana cara proses pembuatan nasi ini, bagaimana cara mendapatkan nasi ini. Nah, sekarang berlanjut ke yang terakhir atau yang ketiga, yaitu aksiologi. Apakah ada manfaat dari nasi ini?
aksiologi sendiri membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Ranah dari aksiologi ini adalah etika dan estetika. Apabila kita membahas tentang ilmu pengetahuan mengenai nasi, maka yang kita dapatkan adalah nasi ini bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Mengapa? Karena nasi ini merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat di Indonesia. Selain itu, nasi juga memiliki kandungan karbohidrat yang berguna bagi tubuh. Jadi, dari kandungan-kandungan tersebut, dari karbohidrat tersebut dan manfaat tersebut, nasi itu sudah bisa dimasukkan ke dalam aksiologi, yaitu yang bermanfaat, tepatnya ke etika. Nah, satu lagi cabang dari aksiologi yaitu estetika. Nah, apa sih estetika itu? Kalau secara bahasa, estetika itu sama halnya kurang lebihnya dengan keindahan. Nah, apa sih estetikanya nasi? Kalau kita berpikir lebih mendalam tentang nasi, estetikanya itu nasi itu rasanya sedikit manis. Kalau nasi tanpa lauk itu rasanya sedikit manis. Karena nasi mengandung karbohidrat, jadinya terasa manis. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai analogi sederhana tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi mengenai nasi. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.